ものならかまど炭治郎。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dari kelas Plastika C1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai basic-basic pada Cisco Packet Tracer. Langsung saja, yang pertama kita akan mengenal mengenai meremote menggunakan real device ya teman-teman. Nah, seperti yang dilihat sendiri di sini ada kabel, ada laptop, ada PC, dan juga ada switch. Nah, pada switch ini kan ada port-port ya. Seperti di sini ada port interface, juga ada port sharing, dan juga console port. Nah, jika kita akan meremote, maka kita menggunakan port yang ini, console port. Dan nantinya kabel yang ini akan tersambung ke console port ini, dan juga kabel yang ini akan tersambung ke laptop maupun ke PC. Nah, langsung saja kita akan mencoba meremote pada Cisco Packet Tracer. Kita masuk. Nah, untuk meremote itu kita memerlukan switch dan juga PC. Kita masukkan switchnya dan juga PC. Nah, pada menu kabel ini kan ada banyak kabel ya. Karena kita akan meremote, maka kita akan menggunakan kabel yang ini, kabel konsol. Ini konsol, dan yang ini RS232. Jika kita akan melakukan remote, kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pada switch kita masuk ke menu CLI. Nah, kita bisa meremote menggunakan switch dengan cara ini. Cara yang kedua yaitu kita bisa menggunakan PC. Kita masuk ke menu desktop, terminal. Nah, yang untuk ini kita klikkan saja OK. Nah, ini kita sudah masuk ke menu ini. Nah, sebenarnya sama saja ya. Nah, ini sebenarnya sama saja, hanya yang ini tuh hitam dan yang ini tuh putih. Nah, kita akan mencoba meremote menggunakan konfigurasinya, kita menggunakan switch, maka PC-nya di sini akan saya hapus. Nah, sebelumnya jika teman-teman merasa CLI-nya itu terlihat kecil dan kurang jelas, bisa masuk ke menu option, preference, lalu ke font, dan ke CLI ini kita perbesar hingga ukuran yang sesuai, yang mungkin bisa membuat kita lebih nyaman, lebih jelas melihatnya. Di sini klik apply. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sudah besar ya. Nah, untuk melakukan konfigurasi itu ada beberapa mode. Yang pertama yaitu mode user. Jika di sini kan ada tanda lebih besar, itu artinya kita sudah sampai ke mode user. Coba kita klikkan tanda tanya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang dapat kita lakukan pada mode user ini. Nah, pada mode user ini itu kita tidak bisa melakukan konfigurasi, kita hanya bisa melihat saja, mengecek. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mode kedua yaitu mode privilege. Caranya yaitu kita ketikkan enable, lalu di enter. Nah, ini kan sudah ada tanda crash ya di sini. Nah, artinya itu kita sudah masuk ke ke mode privilege. Kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, ini sudah masuk ke mode privilege ya. Nah, di sini ada more. More itu artinya lebih. Kita coba enter. Nah, untuk enter itu sendiri kita bisa melihat perintah yang di bawahnya. Tapi untuk kita agar melihat perintah yang semua yang lebih banyak, kita dapat menggunakan spasi. Kita klik spasi. Nah, ini lebih banyak. Selanjutnya kepada mode yang ketiga yaitu mode configuration global. Nah, pada mode ini kita bisa melakukan konfigurasi dan mengubah isi konfigurasi. Kita
ketikkan conft atau configuration terminal. Kita klik enter. Nah, jika kita sudah pada yang config ini, itu artinya kita sudah masuk ke mode configuration global. Nah, coba kita klik tanda tanya. Nah, ini sudah jauh lebih banyak ya, kita dapat mengkonfigurasikan tak terbatas. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai service password encryption. Tujuannya adalah agar konfigurasi yang telah kita buat itu tidak dihack. Langsung saja kita masuk ke mode privilege, lalu ke configuration global. Nah, di sini ketikkan enable password. Enable passwordnya sebagai contoh di sini 123. Kita klik enter, lalu keluar. Kita ketikkan perintah X ataupun exit. Kita coba untuk masuk lagi. Kita ketikkan enable, lalu passwordnya yang tadi 123. Nah, untuk passwordnya ini memang tidak terlihat ya, agar misalkan kita bersama orang lain di pinggir kita itu tidak terlihat, agar tetap aman lah. Nah, ini sudah bisa ya. Jika misalkan kita lupa dengan password kita bisa ketikkan di sini Showrun. Nah, ini password kita ya, enable password 123. Nah, tapi untuk yang enable password itu kurang secure, kurang aman ya, karena kan bisa dilihat di Showrun. Untuk yang lebih aman kita bisa gunakan perintah yang lain, yaitu enable secret. Sebelumnya kita akan masuk ke menu configuration global dulu. Kita ketikkan enable secret. Enable secret misalkan TKJ. Kita enter, lalu keluar. Lalu kita coba untuk masuk. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, jika enable secret itu sudah terblokir, jadi kita tidak bisa tahu apa password kita. Nah, untuk yang enable password itu juga bisa untuk dibuat seperti ini, agak seperti ini. Caranya yaitu kita masuk lagi ke menu konfigurasi global, config, lalu kita ketikkan service password and encryption. Klik enter, lalu keluar. Kita coba lagi, enable, masukkan passwordnya, kita aktifkan lagi Showrun. Nah, ini sudah terblokir ya, tidak jelas, tidak yang seperti tadi. Tapi untuk yang enable password sendiri itu masih kurang aman, karena ini bisa dicari di Google ya, dicari arti kodenya. Untuk itu kita coba di copy, lalu kita masuk ke Google. Kita ketikkan perintah Cisco password decrypt, lalu kita ke yang ini, yang Cisco type 7 password decrypt. Kita masuk. Nah, lalu kita masukkan passwordnya, paste, lalu submit. Di sini coba kita masukkan ya passwordnya. Nah, lalu kita submit. Dan ini sandi kita, password kita itu sudah terlihat ya.
Jadi untuk yang ini itu tidak secure ya, karena bisa dilihat passwordnya, bisa dihack melalui password decrypt ini ya. Jadi lebih baik menggunakan yang enable secret. Nah, langsung saja kita akan mencoba praktik router. Pertama-tama kita masukkan routernya di sini, lalu masukkan satu switch dan juga PC, juga tambahkan lagi PC yang akan terhubung pada router di sini. Nah, ini kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, jika sebelumnya kita itu mengonfigurasi pada tab config lalu fast ethernet ini, tapi pada real device kita akan langsung konfigurasi pada tab CLI ini. Nah, untuk yang PC 0 dan PC 1 itu kan masih dalam satu segmen, tapi berbeda segmen, berbeda blok subnet dengan PC 2. Nah, langsung saja kita tuliskan di sini segmen FA 0/0, yaitu segmen 1. Kita tulis IP-nya 10.10.10.0/24. Untuk segmen 2 kita ketikkan di sini IP-nya 20.20.20.0/24. Nah, pada gateway yang 0/0 ini kita tuliskan IP-nya 10.10.10.1. PC 0 berarti 10.10.10.10.2 dan PC 1 10.10.10.10.3. Nah, untuk yang FA 0/1 ini kita gateway-nya 20.20.20.1. Maka PC 2 di sini 20.20.20.2. Nah, langsung saja kita konfigurasikan di sini. Nah, ini kita konfigurasikan. Pertama-tama kita masuk ke menu mode privilege, lalu ke konfigurasi global configuration. Nah, pada menu global configuration ini kita ketikkan perintah int fa 0/0. Lalu untuk menyalakan kabelnya kita ketikkan perintah no sh. Nah, selanjutnya kita keluar, kita ketikkan int fa 0/1. Lalu kita ketikkan juga no sh, no shutdown. Kita keluar, kita ketik X, lalu kita masuk lagi ke interface FA 0/0. Di sini kita akan masukkan IP-nya, IP address yaitu 10.10.10.1 dengan subnet busnya 255.255.255.0. Lalu kita keluar, exit, lalu masuk ke interface FA 0/1. Kita masukkan juga IP-nya, IP-nya yaitu 20.20.20.1. Subnet busnya 255
titik 255 titik 255 titik 0, lalu kita enter dan kita exit. Lalu coba kita lihat dengan ketikan show interface brief. INTPR. Nah, ini jika sudah hias ini artinya sudah betul, sudah nyala. Lalu kita masukkan IP-nya dan juga gateway-nya. Masuk ke menu desktop IP configuration, lalu kita ketikkan IP-nya 10.10.10.2. Netmask-nya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default gateway-nya 10.10.10.1. Yang ini juga kita masukkan IP-nya 10.10.10.3 dan subnet masknya 255.255.255.0. default gateway-nya 10.10.10.1. Nah, untuk yang PC2 ini kita masukkan juga IP-nya yaitu 20.20.20.2. subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya di sini kita masukkan 20.20.20.1 gateway-nya. Lalu kita coba untuk bertukar surat. Apa sudah bisa? Dari sini ke sini. Nah, ini sudah successful. Lalu coba dari PC 1 ke PC 2. Oh, ini masih gagal karena masih awal-awal, mungkin ini file. Nah, karena masih awal-awal mungkin gagal, kita coba ping lagi. Kita coba kirim surat. Ini dari PC 1 ke PC 0. Nah, ini sudah berhasil ya. Coba kita lihat dari PC 2 ke PC 1. Nah, ini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan belajar tentang perintah end device. Misalkan kita perintah end device itu hampir sama dengan exit, cuman jika kita klik exit kita akan masih pada mode global configuration. Nah, coba di sini kita ketikkan int fa 0/0. Nah, jika kita ingin menggunakan menu end device, kita ketikkan saja di sini n. Nah, itu langsung keluar dan masuk ke mode yang privilege. Jadi tidak perlu klik exit lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.